terutama orang tua kita Bapak Abdullah yang menjadi sesepuh di Jagabaya ini. Sudah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau diampuni Allah segala dosanya, dilapangkan Allah dalam kuburnya. Dan begitu juga saudara kita Saiful Rasyid ya, juga di Jagabaya ini. Mudah juga sudah berpulang ke rahmatullah. Kemudian beliau juga diampuni Allah segala dosanya dan dilapangkan Allah dalam kuburnya. Ala hadinnya bisa taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultan awliya Syaikhul Qadir Jalani bi karamati Syaikhul Qaram Sahibullah Ta'ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Secara khusus minta keikhlasannya untuk kita doakan bersama Ananda Widya Yunita binti Haji Maman Suparman yang sedang sakit di Jakarta. Dan mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayi yang sedang dikandungnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga beliau dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadiniyah bisyafaati Rasulullah SAW wa bi karamati sultan awliya Syaikhul Qadir Jalani Allahumma jalla karam sallallahu alaihi Muhammad bi karamati sultan Syaikhul Qadir Jalani Allahumma ya syafil amran Allahumma ya syafil amran Allahumma ya syafil amran Ibadah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sore tadi saya dapat informasi ikhwan kita Bapak Suluti di Rongkunat dapat kecelakaan. Kita doakan juga semoga beliau cepat sembuh, diberi Allah kesabaran di dalam menerima musibah ini. Kemudian beberapa hari yang lalu saya juga dapat informasi Pak Edi Ahmad dari Kota Bumi juga masih dalam keadaan sakit. Dan kita doakan juga mudah-mudahan beliau cepat sembuh, sehat seperti sedia kala. Bisyafaati Rasulullah SAW wa bi karamati sultan awliya Syaikhul Qadir Jalani karamati Syaikhul Qaram sallallahu Muhammad wa bi karamati Syaikhul Qaram sallallahu Allahumma ya syafil amrad Allahumma ya syafil amrad Allahumma ya syafil amrad bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, para ikhwan dan akhwat rahimahumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi Allah petunjuk sehingga kita dapat bertemu dengan amaliyah Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Amaliyah yang kita laksanakan ini, yang sering juga saya sampaikan, merupakan pelaksanaan dari ajaran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kepada para sahabatnya dulu, udah sekian lama, udah 14
abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Kalau bukan karena petunjuk Allah, sungguh tak mungkin kita bisa bertemu dengan Amaliyah yang sudah 1400 tahun yang lalu. Tapi karena petunjuk Allah, rahmat Allah, alhamdulillah kita yang hidup di akhir zaman ini dipertemukan Allah dengan Amaliyah Hakikat Qadiriyah Naqsyabandiyah ini, sehingga kita diberi Allah kemampuan untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan melaksanakan Amaliyah zikir ini kita semua mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Karena memang di dalam hadis itu disebutkan bahwa zikir ini untuk menyampaikan kita, menyelamatkan kita, baik kehidupan kita di dunia sekarang maupun sampai ke akhirat nanti. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah, dia masuk surga. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu benteng aku kata Allah. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku, amanlah dia dari siksa. Jadi kita yang mengamalkan ini mudah-mudahan kita benar-benar sudah masuk di dalam benteng Allah. Kalau sudah berada dalam benteng Allah yang dikatakan Allah dalam hadis kursi ini, aman dari siksaan. Nah, siksaan Allah itu baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk wabah corona ini merupakan musibah besar. Tapi dengan kita mengamalkan amalan zikir ini, insya Allah mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Sebab memang tidak satu pun di atas dunia ini yang dapat memberi bekas dengan kehendaknya sendiri. Ya, jadi semuanya itu atas perintah Allah, atas ketetapan Allah. Ya. Corona itu pekerja corona. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Jadi corona juga bertasbih kepada Allah. Nah, oleh karena itu kalau tidak diperintahkan oleh Allah, dia nggak akan mau untuk berbuat semaunya dia. Itu corona juga itu makhluk Allah. Nah, karena itu kita berlindunglah kita kepada Allah agar kita mendapat keselamatan. Persoalan protap itu mesti kita laksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dari mereka yang mengetahuinya, dari pihak penguasa, pihak pemerintah. Kita laksanakan sesuai dengan ketentuan itu, Nah, karena mereka yang lebih tahu, kita kan tidak tahu. Oleh karena itu kita patuhi saja, kita ikuti saja ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Tetapi keyakinan kita tentu tidak boleh bergeser dari Allah. Tidak satu pun yang akan terkena corona itu kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi di sini Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini ayat ini yang sering kita dengar, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasib mereka sendiri.
Kalau kita pahami seperti ini, terasa betul seolah-olah manusia itu berkuasa penuh. Jadi kalau manusia nggak merubah nasibnya, Allah nggak bakal merubah. Ya. Nah kalau begitu Allah itu lemah, nggak kuasa dia ngikut apa kata manusia. Kalau kata manusia berubah, kalau kata manusia nggak berubah ya. Saya kira tidak begitu ya. Jadi coba kita tarik dalam kajian ilmu tauhid ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum meskipun kaum itu berusaha untuk merubahnya sendiri. Nah, jadi kalau sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah tetap terjadi. Walaupun manusia berusaha untuk merubahnya, nggak bakal bisa. Misalnya ada orang yang ingin dijadikan oleh Allah presiden, misalnya Mas Duki mau jadi presiden misalnya. Presiden banyak kan macamnya, bisa presiden negara, bisa presiden rumah tangga. Mas Duki mau dijadikan Allah presiden. Ya, udah ketetapannya seperti itu, walaupun manusia sedunia ini menghambatnya, pasti jadi juga, nggak bakal urung. Begitu juga misalnya kalau Allah sudah menetapkan seseorang hamba terkena corona, walaupun berusaha penuh pasti kena juga. Ya. Udah pakai masker, udah cuci tangan, macam-macam lah. Ya. Tapi kalau memang tulisannya kena itulah. Jadi innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah tidak akan merubah ketetapannya pada satu kaum meskipun kaum itu berusaha untuk merubahnya. Nah begitu juga kalau Allah tetapkan gak ada yang kena corona, Ikhwan TPN gak ada yang kena corona. Kalau ditetapkan Allah seperti itu, meskipun banyak orang ya berusaha untuk mengenakannya, gak bakal terjadi. Nah ini keyakinan. Nah, tapi saya katakan tadi tidak boleh pula kita menyalahi syariat gitu ya. Syariat tetap kita laksanakan sesuai ketetapannya, tetapi keyakinan kita tidak boleh berubah dari Allah. Ya. Orang mati bukan karena corona, tapi karena ketetapan Allah. Banyak yang sudah mati duluan, belum corona datang, sudah mati duluan. Ada yang jadi bukan karena coronanya, cuman kita disuruh untuk menjaga diri. Kalau sudah ada wabah, maka kita perlu menjaga diri, jangan sampai kita menceburkan diri kita ke jurang kebinasaan. La tulqu aydikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke jurang kebinasaan. Jadi kalau sudah jelas si A atau si B itu terpapar, nah kita tentu harus menjaga jangan sampai kita tertular. Itu saja. Baik kita tidak mendekat ataupun kita harus pakai masker dan lain sebagainya lah. Nah, syariat tetap kita jalankan, tetapi keyakinan kita tidak boleh berubah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terkena itulah yang sudah ditetapkan Allah. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki akan kena, ya tidak akan terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang lain juga seperti itu. Artinya apapun musibah yang kita terima, yang kita didatangkan Allah, ya pasti akan terjadi. Walaupun manusia berusaha untuk menghindar, pasti terjadi juga. Tapi kalau Allah sudah tidak menghendaki, ya nggak akan terjadi, gitu ya.
walaupun berusaha orang untuk terjadi. Contohnya dulu Pak, di suatu tempat dulu ya, ada seseorang mencebur masuk sumur, kepingin mati cepat. Jadi ini kejadian betul ini, bukan cerita saja. Jadi ceritanya subuh-subuh itu ya ada warga yang naik kelapa karena dia bikin gula kelapa itu. Jadi dia mengambil air kelapa itu untuk bikin gula. Baru setengah batang dia naik, dilihatnya ada seorang ibu-ibu berdiri di pinggir sumur, di bibir sumur itu, langsung menceburkan diri masuk sumur. Ya. Nah akhirnya turun lagi dia, meki-mekilah dia masuk sumur, ribut lah. Nah termasuk saya juga keluar dari rumah itu karena orang sudah ribut, keliling sumur itu. Rupanya malam itu, ya kan, suaminya itu punya istri dua, Pak. Jadi istri yang mudanya itu datanglah ke rumah istri yang tua itu. Jadi semalam suntuk tuh ribut terus. Rupanya nggak tahan lagi sama yang tua. Pagi-pagi itu masuk sumur dia, kepingin mati cepat. Nah rupanya setelah dikasih tahu oleh bapak yang mandi kelapa tadi, suaminya turun ke bawah, bawa tambang, bawa tali. Nah akhirnya suaminya turun menyelam di sumur itu, diangkatnya lah si ibu itu tadi pakai tali itu, diangkat rame-rame dari atas sampai di atas. Sudah pingsan ibu itu, tapi masih ada nafasnya, dipompa ya, jantungnya dipompa, kemudian dikeluarkan, ditelumpuhkan, keluarlah air dari perutnya itu. Alhamdulillah dia siuman, sehat. Rupanya setahun kemudian melahirkan lagi dia. Nggak jadi mati berarti. Jadi artinya kalau pun kepingin mati, tapi kalau Allah nggak menghendaki nggak jadi. Ya. Kalau misalnya Allah menghendaki, walaupun kita nggak mau mati, tetap saja terjadi. Gitu ya. Nah oleh karena itu saya katakan sekali lagi bahwa keyakinan kita kepada Allah tidak boleh berubah. Namun kita tetap menjaga syariat. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kita mengamalkan amaliyah tarekat qadiriyah naqsyabandiyah ini, ya, tentu kita mengamalkan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru kita. Jadi kita tidak boleh merekayasa, tidak boleh kita berubah amalan karena mendengarkan informasi belakangan. Nah, kenapa saya sorot ini, Bapak Ibu? Saya mendapat informasi, gitu ya. Belakangan ini ada juga yang sudah berubah, walaupun tidak banyak ya. Katanya kalau sudah selesai zikir khafi itu jangan pakai sayyiduna, cukup alhamdulillah saja. Kalau nggak diam aja, langsung berhenti aja. Ini informasi-informasi seperti ini tidak boleh kita laksanakan, Pak. Jadi kita amalkan itu apa yang kita terima dari ajaran guru. Saya terus terang aja, mungkin lebih dari 5 kali saya ditalkin ke sahabat. Ya. Setiap selesai zikir khafi tetap ditutup Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Belum pernah saya mendengar Abah menutup zikir khafi itu dengan alhamdulillah. Ini informasi ini belakangan saja terjadinya. Saya tahu siapa yang menyebarkan ini. Sehingga banyak juga ikhwan-ikhwan kita yang berubah. Nah, sehingga sudah zikir khafi alhamdulillah, tidak lagi sayyiduna. Saya ingin tegaskan, Abah mengajarkan kepada kita penutup zikir itu Sayyiduna Muhammad Rasulullah, bukan alhamdulillah.
Itu yang pertama, yang saya terima langsung dari pengusaha Abah. Ya, kita zikir hafid Sayyiduna Muhammad Rasulullah, kata pengusaha Abah. Itu setiap kali beliau mengakhiri zikir hafid. Jadi tidak boleh kita berubah belakangan gara-gara ada informasi dari luar. Jadi apa yang kita terima dari guru itulah yang kita amalkan. Itu satu, Pak. Yang kedua, kami dari para wakil talqin ini kan diberi panduan, ya. Jadi tidak semaunya wakil talqin itu mengamalkan atau menyampaikan, tapi ada buku panduannya, ya. Dan apa langsung tanda tangan. Dalam buku panduan yang diberikan kepada para wakil talqin itu penutupnya Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Tidak ada alhamdulillah. Nah, jadi saya ingin tegaskan, ya, jangan dirubah. Ya. Kalau ada yang menginformasikan tutup dengan alhamdulillah, tolong jelaskan bahwa penutup zikir hafid bukan alhamdulillah tapi Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Jadi dua itu alasan pertama, karena Abah mengajarkan ketika talqin menutup Sayyiduna. Yang kedua, panduan yang diberikan oleh pengasabah kepada para wakil talqin. Yang ketiga, kita pahami secara keilmuan. Nah, ini kita masuk ke dalam kajian, Bapak Ibu yang saya hormati. Ketika kita zikir, ya, zikir ini kan ada 4 tingkatan zikir. Ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Zikir syariat ucapan dan perbuatan. Zikir tarekat ingat hati kepada Allah. Zikir hakikat dirasa. Zikir ma'rifat dipandang. Jadi 4. Nah, kalau zikir syariat itu diucap atau diperbuat, zikir tarekat diingat, zikir hakikat dirasa, zikir ma'rifat dipandang. Nah, keempat ini simultan di dalam kita melaksanakan zikir. Contoh zikir jahar, la ilaha illallah, itu ucapan syariatnya, ya. Lalu hati kita ingat kepada Allah, kemudian dirasa. Nah, dirasa di sini tentu bukan rasa nyaman, enak, itu tidak seperti itu. Dirasa dalam konteks kajian, hilang rasa kehambaan, isbat rasa ketuhanan. Tahalli tajalinya mulai bermain di situ. Ya. Dipandang nur Allah yang dipandang. Setelah selesai kita zikir jahar, lalu masuk ke zikir khafi. Zikir khafi ini ibaratnya apa? Kita naik ke alam lahut, alam ketuhanan. Kalau bahasa yang lain, istilah lain disebut naik ke zat. Nah, ketika kita berada pada posisi zat, kan tentu tidak selamanya kita harus di situ terus. Kenapa? Karena kita masih di bumi. Ya, kita masih punya istri, punya anak, punya tetangga, ya, punya keluarga, punya tanggung jawab. Kita masih punya pekerjaan. Ya, mesti turun kita ke bumi. Dari zat turun ke sifat. Zat namanya Allah, sifat namanya Muhammad. Jadi artinya Pak, dari zat turun ke sifat Muhammad Rasulullah. Sayyiduna itu kan tambahan, intinya kan Muhammadnya. Ya. Ketika kita berzikir hafid tenggelam di dalam lautan ma'rifat, berarti kita berada pada posisi puncak
Nah, ketika kita turun Sayyiduna Muhammad Rasulullah, zat dan sifat. Kejauhan Pak, kalau alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu Abah tidak mengajarkan penutup zikir alhamdulillah, tapi Sayyiduna. Jadi bagi kita yang ngaji, pahamlah kita bahwa turun dari zat kepada sifat. Nah, oleh karena itu tidak boleh kita rubah. Ya. Kenapa? Abah tentu lebih paham lah, lebih ngerti lah. Ya. Jadi apa yang kita terima dari guru, dari penguasa Abah, itu yang kita laksanakan. Dan beliau berpesan jangan dirubah. Ya. Baik ditambah atau dikurang. Kejauhan Pak, kalau kita alhamdulillah itu sudah ya sangat jauh lah. Ya. Ujian bagi Allah ya. Jadi kita sudah ya terlalu jauh. Oleh karena itu kita kembalikan kepada ajaran yang kita terima dari guru. Itu yang perlu saya sampaikan supaya ini tidak berkembang lebih jauh. Ya, sudah ada segejala-gejalanya itu mulai mendakwahkan itu. Ya, mungkin kita terima dari guru yang lain begitu, ya, lalu dikembangkan ini sehingga ikhwan yang tadinya tidak begitu paham lalu ikut-ikutan. Ya. Jadi saya ingin tegaskan itu ya bahwa penutup zikir khafi itu Sayyiduna Muhammad Rasulullah, itu bukan alhamdulillah. Ya. Sebab ya kalau seperti yang saya katakan tadi mulai dari zat kepada sifat. Makanya ada satu kisah ketika Rasul Isra Mi'raj, beliau minta kepada Allah untuk berada di situ tetap. Jangan kata Allah, ada hal yang harus kamu terima, tetapi kamu tidak bisa menerima kecuali di bumi. Turun lagi ke bumi. Nah, maka dari puncak turun ke bumi lagi. Kenapa? Kalau kita sudah masih berada di puncak, Bapak Ibu ya, itu artinya itu hilang nilai. Ya, syariatnya jasmani kita terasa sudah tidak ada. Yang ada itu karena yang namanya zat, gitu, ke puncak. Gitu, ya. Allah itu tidak makan, tidak minum, Pak. Ya. Allah itu tidak berbentuk. Tapi kalau kita berada pada posisi terus-terusan seperti itu, maka kita akan lupa dengan diri kita sendiri. Tidak makan, tidak minum. Nah, ini enggak, begitu selesai zikir makan gede, dia makan besar. Ada. Begitu selesai zikir minum, merokok dia. Ada. Maka perlu turun ke sifat lagi tadi. Seperti yang kita pahami bahwa di dalam kalimat la ilaha illallah itu terdapat tahalli dan tajalli. Tahalli itu artinya pengosongan. Nah, dengan kita menyebut la, itu artinya enggak ada. Nah, yang ditiadakan itu apa? Ilaha. Ilaha itu Tuhan. Tuhan itu punya sifat 7 yang kita kenal dengan istilah sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, ketika kita menyebut la ilaha, ya, berarti kita meniadakan sifat ma'ani itu dari diri kita, mengisbatkan itu kepada Allah saja. Artinya apa? La qadirun illallah, la muridun illallah, la hayyun illallah, la alimun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakallimun illallah. Itu pengertian dari la ilaha illallah. Jadi kita mengosongkan. Makanya istilah ulama tasawuf itu tarik dari bumi paling bawah sampai langit paling atas.
Nah, kalau menariknya dari bumi paling bawah sampai langit paling atas, bagi kita yang awam ini gimana nariknya? Kita belum pernah nyelam ke sana. Kayak apa sih bumi paling bawah itu? Kayak apa sih langit paling atas? Itu di mana tempatnya kita juga nggak tahu. Ya. Tetapi disinilah isyarat-isyarat dalam kajian alam itu ada disebut alam kabir, ada disebut alam shaghir. Alam shaghir adalah diri kita manusia ini. Ini alam shaghir. Kenapa? Karena ini disebut miniatur alam kabir. Jadi mana miniatur alam kabir? Yaitu diri kita manusia ini. Artinya miniatur itu gambaran. Bumi ada di diri kita, langit ada di diri kita, bulan, bintang, matahari ada di diri kita, sungai, laut, tumbuhan ada di diri kita semua. Ya. Jadi kalau ditarik dari bumi paling bawah, mana yang paling bawah? Kenapa? Kaki. Ini yang paling bawah. Ya. Ke langit paling atas, mana paling atas? Ya ubun-ubun. Kalau ditarik dalam artinya dari bumi paling bawah sampai langit paling atas, dari telapak kaki sampai ke ubun-ubun. Nah kalau sudah dilakukan berarti tidak ada. Nah ini yang ditiadakan itu. Terlalu jauh kalau kita berpikirnya ya bumi yang besar ini, ya, walaupun pengertiannya termasuk bumi yang besar ini tidak ada kecuali Allah itulah yang kuasa. Tapi dalam pengamalan, pemahaman ke diri sendiri lah nggak ada. Yang ditiadakan ya ini. Ketika ini ditiadakan, maka yang ada tentu yang ada. Yang ada itu apa? Allah yang ada. Nah, ditiadakan yang punya kita, lalu diisbatkan yang punya Allah. Nah, ketika kita isbatkan yang punya Allah, ditiadakan yang punya kita, ini yang saya sebutkan tadi, kita berada pada puncak. Nah, ketika kita mau turun ke tubuh lagi, ke bumi lagi, maka disebutlah Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Artinya apa? Kembali kepada sifat. Ya, dari zat turun ke sifat. Ya, itu pengertiannya. Maka oleh karena itu sekali lagi saya ingin tegaskan, jangan mudah terpengaruh ajakan-ajakan ingin merubah itu. Pegang teguh apa yang diajarkan oleh guru mursyid kita, pengasahabat. Ya, karena mereka juga tentu mengikuti ajaran dari gurunya. Nah, mungkin begitu guru mereka mengajarkan, tapi kita tidak perlu harus menyalahkan pengajaran orang lain, nggak usah. Ya, tetap ya kita amalkan saja yang kita tahu, kita hargai pendapat orang lain, itu saja. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam amaliyah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini sebagaimana yang kita pahami dan kita laksanakan, itu ada yang namanya harian, mingguan, dan bulanan. Ini satu paket, ya. Pengamal TKN itu mesti dia mengamalkan harian, mingguan, dan bulanan. Kenapa saya tegaskan ini? Ada juga yang berpegang teguh pengamalan harian saja, tapi khataman nggak pernah, manakib nggak pernah. Tapi masih bersekongkol dia tetap mengamalkan katanya. Nah, sendiri-sendiri di rumahnya, ya bagus juga lah. Dia masih mengamalkan. Tapi amaliyah TKN ini satu paket, ya tiga itu tadi. Harian kita laksanakan baik sendirian maupun berjamaah. Mingguan itu khataman minimal sekali seminggu disunahkan atau dianjurkan berjamaah. Ya, makanya di mana tempat yang kita kira-kira ikhwannya sudah berbilang di situ, ada baiknya menetapkan malam untuk khataman bersama. Dalam satu minggu itu diletakkan malam khataman bersama. Bisa saja di satu tempat, misalnya masjid atau mushola yang ditentukan, bisa saja digilir dari rumah ke rumah para ikhwan. Ini alhamdulillah saya dengar itu ya anggota ARC ini sudah
mulai bergilir, ya, seluruh Lampung lagi. Ya, kemarin itu ya menakib di tempat Mas Duki. Ya, dia bilang ke saya mau ikut menakib, mau pulang. Enggak, katanya enggak pulang, saya ikut menakib aja. Karena menakib ini rumah orang tuanya. Nah, kata kawan di rumah Mas Duki katanya menakibnya, bukan, gue bilang. Mas Duki belum punya rumah, itu rumah orang tuanya. Ya, maka dia ikut menakib ke sana. Nah, begitu juga pernah menakib di tempatnya Pak Haji Sulaiman. Alhamdulillah. Ada tempat lain di mana lagi? Di Teluk. Nah ini giliran, ini bagus. Kita dukung, ya. Kenapa? Karena di samping artinya bersilaturahim, di mana tempat kawan-kawan itu, insya Allah di mana tempat dilaksanakan manakib, Allah akan menurunkan rahmatnya ke situ. Nah, makanya dulu kata ajaran jejen, ya almarhum, ketika pertama kali ditawarkan menakib giliran dari rumah ke rumah, banyak yang nolak, nggak mau. Nah, tapi ada satu orang yang menyediakan diri. Kalau nggak ada yang ambil buat saya saja Pak Kiai, katanya. Akhirnya menakiblah di tempat beliau, ya, di tempat satu orang itu. Sudah berapa kali diadakan menakib di situ, rupanya benar kenyataannya Allah menurunkan rahmat, ada saja rezekinya gitu. Dia nggak akan takut orang banyak datang, nggak akan makan apa-apa, enggak. Nggak peduli mau makan apa. Ya, ternyata banyak yang datang, banyak juga makanan. Nah, karena banyak yang datang, banyak makanan, akhirnya yang lain minta juga sama Pak Kiai. Kalau begitu Pak Kiai bulan depan tempat saya, katanya. Ujung-ujungnya kata Pak Kiai, waktu itu kan ya payah mengatur waktunya karena banyak yang minta. Jadi rupanya waktu belum tahu ada rahmat yang datang kalau menakib itu, banyak yang nolak. Begitu datang rahmatnya, ya banyak yang minta. Nah inilah kita ini baru percaya kalau sudah nampak jelas gitu ya. Saya berapa tahun yang lalu di waktu pemilu, berapa waktu yang lalu itu pemilihan presiden, ada satu tempat itu orang ya menebalkan uang di lapangan. Ya, masih ingat dulu? Ya, ada helikopter yang terbang, ya, menjatuhkan duit di lapangan itu. Ada 50 ribuan, ada 100 ribu. Rebutan Pak, penuh lapangan itu. Ngejar duit itulah. Ya, tapi kenapa banyak yang datang? Karena kelihatan ada duitnya, ada nomornya, bisa belanjakan. Inilah manusia ini kalau sudah kelihatan baru mau dia. Tapi yang nggak kelihatan kadang-kadang belum juga. Padahal dalam hadis Nabi, orang yang melaksanakan sholat subuh itu mendapatkan rahmat dari Allah lebih besar daripada bumi dan seisinya. Masya Allah. Orang yang melaksanakan sholat fajar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada bumi dan seisinya. Begitu besar. Tapi orang banyak yang nggak tertarik karena nggak kelihatan. Malah sudah meki-meki imam di Bilalnya di masjid itu belum juga datang, malah selimutnya ditarik. Nah ini kenapa nggak kelihatan? Nah, maka artinya kalau hal yang tidak terlihat itu tergantung keyakinan. Ya, tergantung keyakinan kita. Semakin tinggi tingkat keyakinannya, dia akan semakin pasrah kepada Allah. Yakin, sebab kita iman itu Pak, bukan hanya percaya Pak. Ya, bukan hanya percaya kita adanya Allah, kuasanya Allah, tentu tidak hanya seperti itu. Kalau hanya sekedar percaya saja, iman tinggal di otak, belum masuk ke hati. Ya. Makanya dulu pernah ada seorang sahabat, ya, orang Arab Badui, datang menghadap kepada Rasul. Ya Rasul, ada apa? Saya sudah beriman ya Rasul. Syukur, alhamdulillah. Ya, saya sudah Islam, ya, sudah beriman ya Rasul. Apa kata Rasul? Turun ayat Al-Quran waktu itu. Jangan katakan kamu sudah beriman, tapi katakan saja kamu baru Islam. Sebab iman belum masuk ke dalam hatinya. Ya. Baru Islam itu kenapa? Islam itu kan syariat lahirnya, ya.
Tapi kalau iman keyakinan hati. Ya, katakan saja kamu itu baru Islam, tapi karena imanmu belum masuk ke dalam hatimu. Jadi kalau masalah iman itu bukan hanya percaya, gitu ya, tapi merasakan betul, menyerah. Jadi kalau kita pahami lebih jauh itu yang beriman itu menyerah ke Allah. Ya, maka Islam itu juga disebut menyerah kepada Allah. Ya. Kalau kita masih minta yang baik saja itu namanya permintaan, gitu ya. Tapi kalau sudah nyerah yang baik atau yang tidak baik, kalau Allah kasih ikhlas menerimanya, itu iman kepada Allah. Ya sama saja logikanya begini. Kita sama istri kita, ya percaya betul kita sama istri kita di rumah. Dia mau masak apa terserah. Ya kita nggak peduli, nggak tanya-tanya, nggak kamu kasih micin enggak, kamu kasih racun enggak. Ya, saking percaya kita sama istri kita, udah apa yang dimasaknya udah kita makan lahap aja lah. Artinya kalau dia mau curang, ya, udah habis kita lakuin, Pak. Tapi itulah karena percaya saja sepenuhnya, dia juga ikhlas melaksanakan itu, aman kan? Nah begitulah iman kita ke Allah itu tidak pilih-pilih yang bagus-bagus saja. Kalau masih minta yang bagus saja itu masih doa, masih keinginan. Kalau iman itu nyerah, mau dikasih yang bagus, alhamdulillah. Mau dikasih yang tidak baik itu ya, itu ketentuan Allah, kita sabar, kan gitu ya. Jadi itu namanya kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada pokok persoalan tadi, bahwa ketika kita melaksanakan amalan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ini, maka kita perlu laksanakan 3 amalan itu menjadi satu paket. Jangan pernah takut untuk melaksanakan manakib karena tidak akan dapat memberikan konsumsi. Ya, tak usah takut. Ya. Pasti Allah turunkan. Kalaupun nggak ada makanan dimakan, jangan kena makanan. Ya. Yang kita lakukan tuh ya khatamanya, menakibnya. Kalau ada yang dimakan, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang dimakan, nggak ada disiapkan lepas ya bawa dari rumah. Ya. Biar makan sama-sama, gitu kan. Nah, jangan kita menggerutu, menakib di sana kok nggak ada makanan apa-apa, itu menggerutu. Gitu. Udah tahu di situ nggak ada makanan, ya udah bawa aja di rumah, makan rame-rame, kan begitu kan. Ya. Tidak boleh kita menggerutu. Jadi begitu juga yang pengurus, jangan kita terhambat dengan konsumsi. Ya. Kalau misalnya ada kebersamaan, alhamdulillah. Kalau memang belum ada, ya kita cari bersama. Ada, nggak akan datang sendiri, enggak. Nah, tapi kata orang tua berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Yang satu bawa aqua 2 dus, kita baru 2 dus itu kan. Nah, yang satu bawa telur 3 krak, gitu. Yang satu bawa beras 1 karung, aman itu. Tinggal masaknya aja, gitu kan. Gitu kan. Jadi itu kalau rame-rame, jangan mengandalkan satu saja, gitu ya. Ya pokoknya kita berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Ya. Kita bersyukur betul kepada Allah. Misalnya kita hanya dapat membawa segelas air putih, ya syukur, alhamdulillah. Bisa lepas kawan satu dari hausnya. Kalau 2 gelas, alhamdulillah orang yang lepas hausnya kena kita. 1 dus 48 isinya itu 48 orang yang lepas hausnya kena kita. Nah begitu juga yang lainnya. Orang kenyang karena nasi yang kita bawa, beras yang kita bawa, alhamdulillah kita bisa berbuat baik kepada orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Nah, jadi jangan kita berharap orang lain akan memberi kepada kita. Tetapi kita berpikir apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Jangan seperti cerita, dulu pernah ada cerita Pak, seorang ustadz begitu berapi-api ceramahnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, katanya.
belum sampai kebaikan kepada kalian sebelum kalian memberikan apa yang paling kalian cintai. Didengar sama anaknya, bapaknya ceramah, belum sempurna. Sampai kalian lantana lubirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, belum sampai kebaikan sama kalian sebelum kalian memberikan apa yang paling kalian cintai. Anaknya ngikut, dengar ceramah bapaknya. Dia pulang duluan si anak tadi. Sampai di rumah ada orang minta-minta datang ke rumahnya. Ya, bapaknya lagi di masjid. Ya. Kata bapaknya ceramah tadi belum sampai kebaikan sebelum memberikan yang paling dicintai. Dia ingat betul bapaknya itu senang benar sama ayam jago. Ada ayam jago satu di rumahnya, gede besar tuh disayang dilus-lus sama bapaknya. Ada minta-minta si anak ambil ayam jago itu diserahkan sama orang minta-minta tadi. Dalam masa itu pulanglah bapaknya, langsung lihat ayamnya. Mana ayam sini? Sudah saya serahkan Pak sama orang minta-minta tadi. Kenapa kamu serahkan? Yang kata bapak kan begitu. Belum sempurna kebaikan sebelum kita nyerahkan apa yang paling kita cintai. Bapak kan senang betul sama ayam itu. Ya bukan begitu maksudnya, biar orang ngasih sama kita. Nah ini tak begitu, kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya kita berusaha semaksimal mungkin. Apa yang bisa kita perbuat untuk manfaat buat orang lain. Berlomba-lomba kita untuk berbuat kebaikan. Umpamanya ada keran yang rusak, mungkin tak usah tanya-tanya sama pengurus, beli saja keran di pasar, pasangin sendiri. Tahu kan ketika Nabi SAW Isra Mi'raj, apa saran Nabi Musa? Suruh umatmu nanam di surga itu karena tanahnya sangat subur. Tanaman surga itu begitu nanam langsung berbuah. Dipetik buah lagi, dipetik buah lagi, nggak berhenti. Mau nggak tanaman seperti itu? Mau kan? Nah, bagaimana caranya? Ada keran rusak, beli di pasar sendiri, pasang sendiri, nanam. Begitu selesai langsung orang uduk di situ, buah dia. Selesai dia uduk, datang lagi yang lain, uduk juga, buah lagi. Nah, mutus-mutus itu. Itulah tanaman surga. Nah, begitu juga kita bangun masjid, gitu ya. Mungkin kita agak susah kalau kita bangun sendiri sebuah masjid besar. Ikut serta kita beli semennya, kita beli batanya, kita beli keramiknya, gitu ya. Kita beli lampunya, gitu. Artinya kita berusaha untuk memberi manfaat hidup kita ini buat orang lain. Terserah dari sudut apa saja, ya. Mungkin kita bisa memberi manfaat buat orang lain dari harta yang kita miliki, ya, atau dari ilmu yang diberi Allah sama kita, atau dari tenaga kita. Kita bisa nolong orang dengan tenaga kita, duit nggak punya, umpamanya, udah tenaga saja. Jadi macam-macam cara kita untuk berbuat baik. Ya, makanya disebut di dalam Al-Quran itu wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kamu memohonkan ampun kepada Tuhanmu dan mengharapkan surganya. Yang surga Allah itu seluas langit dan bumi. Bersegeralah mohon ampun. Lari-lari kita untuk mohon ampun. Maksudnya apa? Berlari-lari kita menghindar dari kejahatan, sekecil apapun kejahatan itu, dan minta surganya. Berlari-lari kita mengejar kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Mungkin hanya sekedar bersedekah sebutir telur, mungkin hanya kita bersedekah seteguk air putih, air minum, begitu ya. Jadi kita berusaha bagaimana hidup kita ini ada manfaatnya buat orang lain. Nah, gimana caranya? Ya, apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya buat orang lain. Bisa dengan ilmu kita, bisa dengan nasihat kita, bisa dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, terserah.
yang jelasnya nggak sia-sia. Ini yang disebut wabtaghi bima atakallahu darul akhirah. Cari ya, apa yang diberikan Allah kepadamu untuk kepentingan akhiratmu. Maksudnya gunakan apa yang diberikan Allah kepadamu itu untuk kepentingan akhiratmu. Ya, kita diberi Allah harta, gunakan harta itu untuk kepentingan akhirat kita. Kita diberi Allah jabatan, gunakan jabatan itu untuk kepentingan akhirat kita. Kita diberi Allah penglihatan, gunakan penglihatan ini untuk kepentingan akhirat kita. Begitulah semuanya. Wabtaghi bima atakallahu daral akhirah. Gunakan apa yang diberikan Allah kepadamu untuk kepentinganmu di negeri akhirat nanti. Ya, kita saja yang bisa mengukur-ngukur Bapak Ibu. Seperti kata Rasulullah SAW, silakan kalian berbuat baik serasa cukup menjadi bekalmu di dalam surga. Silakan kamu berbuat jahat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Terserah. Nah, jadi kita mengukur-ngukur sendiri. Kira-kira bekal kita di surga cukup atau belum? Kalau merasa belum cukup, tambah, dan terus ditambah terus. Gitu ya. Sama aja kita misalnya bikin rumah, Pak. Ada orang merasa cukup, rumah dinding geribik, lantai tanah udah cukup ya. Tapi ada orang nggak merasa cukup dengan itu, dinding masih pakai bata, lantai pelur, cukup bagi dia, gitu ya. Ada yang nggak merasa cukup dengan dinding pakai bata juga saja, harus diplaster, diaci, dipropil, ya dah. Lantai nggak cukup dengan diaci saja, harus pakai granit. Nah, ini kan, makanya terserah kita, ya dah. So, Allah itu sifatnya Rahman dan Rahim, pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak pernah menzalimi hambanya, nggak pernah. Maka cerita saya tentang Bahlul tempo hari ada bagusnya kita ambil pelajaran. Kan si Bahlul kan ceritanya, si Bahlul ini hidup di zamannya Harun ar-Rasyid, namanya Bahlul. Nah, sampai sekarang kan kita kalau melihat ada orang yang ya kira-kira nggak latap, nggak cukup, nggak penuh, ya seharusnya 10 dia cuma tinggal 9, gitu ya. Nggak penuh, kata orang Bahlul, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, si Bahlul ini ya disenangi oleh Sultan ketika itu. Kenapa? Karena apa yang diucapkannya itu ya banyak benarnya, walaupun keadaannya seperti orang kurang begitu. Tapi setelah dipikir-pikir benar juga gitu. Jadi pada satu waktu itu si Bahlul sudah lama nggak datang ke istana. Ya, jadi si Sultan ini sudah rindu juga, mana si Bahlul ini kok nggak datang-datang, udah 3 minggu ini nggak datang-datang. Apa sakit, apa kemana dia? Tiba-tiba datang dia. Nah, Bahlul, kamu kok udah lama nggak datang? Iya Tuhan, maaf Tuhan. Emangnya kamu dari mana? Saya baru kembali dari neraka Tuhan. Nah, hebat betul kamu di neraka. Ngapain kamu ke sana? Saya mau minta api sama penjaga neraka itu. Kan kalau untuk masak akan cepat matangnya. Dapat nggak apinya? Enggak katanya. Kata penjaga neraka itu, Bahlul, kami di sini tidak menyediakan api. Karena yang datang ke sini mereka bawa api masing-masing. Oh begitu ya. Jadi kalau kita nggak bawa api nggak akan kebakar di sana, Pak. Nah kalau kita kebakar karena kita bawa apinya gitu. Nah, jadi kalau mau aman jangan bawa api di situ gitu ya. Jadi kata kawan mau merokok nggak bisa kalau nggak ada api gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, apa yang diminta hamba dikasih. Hamba minta yang baik dikasih yang baik. Hamba minta yang tidak baik, yang jelek dikasih. Ya, karena Dia Maha Pengasih. Jadi oleh karena itu ya kita mintalah yang baik-baik. Nah cara minta itu bagaimana? Bukan hanya sekedar lisan. Orang minta itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan. Misalnya ya Allah berilah kami rezeki yang banyak, gitu kan? Terutama kalau duha kan ada doa-doa itu, ya, kayak maksa Tuhan. Gitu. Ya Allah kalau rezekiku lagi di langit turunkan.
Kalau dia jauh dekatkan, kalau dia dikit banyakin, gitu ya. Itu doa maksa Tuhan. Tapi nggak apa-apa, namanya juga doa, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah ya terserah. Jadi minta kepada Allah itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Umpamanya ada orang maling, ya. Begitu dia maling didubuk. Nah, kayak si siapa namanya? Yang menusuk Al-Jabar itu, Alvin ya. Nah, Alvin itu ya. Didubuk sama orang. Kenapa didubuk? Ya, dia minta. Dia nusuk orang, didubuk orang. Kalau dia nggak nusuk orang kan nggak didubuk enggak. Dia kenapa dia didubuk? Karena dia minta supaya didubuk. Cara dia minta itu tusuk dulu orang. Ada orang maling, ketahuan malingnya itu didubuk sama orang. Kenapa didubuk? Dia minta. Cara mintanya apa? Dia maling, ketahuan orang didubuk orang. Gitu. Jadi perbuatan yang kita lakukan sama dengan minta. Jadi kalau kita memberi sedekah sama orang, itu kan baik, berarti kita minta baik sama Allah. Gitu. Kalau kita mencaci maki orang, itu orang sakit hati, berarti kita minta yang jelek. Nanti kita caci maki orang juga. Ya, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik ataupun buruk, pasti dibalas. Makanya saya bilang tadi, minta itu bisa dengan lisan, doa, bisa dengan perbuatan. Oleh karena itulah maka kita mintalah yang baik-baik saja kepada Allah, yang jelek jangan. Tapi kalau kita minta yang jelek dikasih juga apa? Ya, makanya kalau kita masuk neraka bukan kekejaman Allah, bukan keadilan Allah. Yang minta baik dikasih, yang minta jelek pun dikasih. Kalau orang minta neraka nggak dikasih, tapi minta yang bagusnya dikasih, kan nggak adil jadinya. Tapi dengan keadilan Allah, yang minta baik dikasih, yang minta jelek pun dikasih juga. Nah, tinggal kita minta yang mana? Yang jelek apa yang tidak? Atau yang bagus begitu. Makanya kata Nabi SAW, silahkan kalian berbuat baik, serasa cukup menjadi bekalmu dalam surga. Silahkan kalian berbuat jahat, maksiat, serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Naudzubillah. Ya, kalau kita baca sejarah, bukan sejarah ya hadis Nabi tentang kehidupan di akhirat, di padang mahsyar nanti ada matahari satu hasta dari kepala. Ya, manusia berjubel, Pak, seperti anak panah ditaruh di tempatnya. Ini tempat anak panah, ya. Lalu ditaruhlah, nah, sampai dempet betul. Jalannya macet, Pak, nggak bisa jalan, saking ramainya manusia ketika itu. Matahari satu hasta dari kepala. Berkeringat luar biasa. Di keringat manusia ketika itu akan menenggelamkan yang bersangkutan sesuai dosanya. Kalau dosanya banyak, bisa ya tenggelamnya sampai ke lutut misalnya. Lebih banyak lagi sampai ke pinggul. Lebih banyak lagi sampai ke leher. Lebih banyak tenggelam betul dengan peluh keringatnya sendiri. Jadi yang menyiksa itu ya dia sendiri, sesuai dengan dosa-dosa yang dia perbuat, ya. Dan itu nggak lama, Pak, 50.000 tahun. Siang terus, tidak pernah malam, dan tidak pernah ngantuk, tidak pernah pingsan. Masya Allah, 50.000 tahun siang, Pak. Bayangkan saja 50.000 tahun siang terus, nggak pernah malam dan nggak pernah ngantuk. Kalau masih bisa ngantuk masih mendingan. Ini nggak pernah pingsan. Sengsara itulah. Jadi kalau orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang dapat ridho Allah, sebentar, ya, nggak kerasa 50.000 tahun itu cuma sebentar. Seperti Ashabul Kahfi tidur, ya, begitu tidur dalam gua, begitu mereka bangun,
Ya, saling bertanya, yauman aw ba'da yaum. Kita ini tidur sehari apa setengah hari? Padahal sudah 300 tahun Pak tidur di gua ya. Terasa baru setengah hari katanya. Nah, ini kalau orang yang beriman, ya lama itu tidak terasa lama, tapi terasa cepat ya, sebentar saja ya. Dan tidak terasa sengsara, tapi ada kenikmatan ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan Rasul. Ya, karena di sana nanti syafaat Rasul itu sangat dibutuhkan. Ya, syafaat Rasulullah SAW. Maka kita mohon kepada Allah supaya kita juga mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan dengan kita istiqamah dalam mengamalkan zikir, istiqamah melaksanakan manakib, ya berapapun yang datang, jangan kita terhiraukan dengan jumlah yang hadir. Ya, berapapun yang hadir jalan terus, ada ya. Si A nggak datang nggak apa-apa, si B nggak datang ya nggak apa-apa. Yang penting ada di antara terutama pengurusnya yang istiqamah. Berapapun yang hadir jalan manakib. Ada tidak ada konsumsi manakib jalan terus. Sebab kita beribadah kepada Allah. Kita jangan sampai nanti ya konsumsi itu jadi momok ya. Oh di situ manakibnya enak benar makannya. Tapi kalau di sana kurang, nggak boleh itu. Jangan banding-bandingkan gitu ya. Nah, tapi kalau bisa dibandingkan, wah saya berapa kali menakib saya nggak bisa hadir, menyesal nggak bisa hadir, untung di tempat lain bisa hadir. Nah, itu artinya ada kebaikan yang ingin kita capai begitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian saja yang dapat saya sampaikan. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan kehadiran kita dan melaki ini mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.